Indonesia adalah negara agraris, yang berarti sektor pertanian sangat berperan penting di bumi pertiwi ini. Salah satunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang meningkatkan hasil panen dan kualitas hasil panen. Salah satunya pemilihan benih dan bibit pertanian yang unggul. Ternyata banyak cara untuk menghasilkan benih dan bibit yang unggul loh. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Nonton Laptop Si Unyil selengkapnya hari ini. Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Di Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Pertanian terpenting di bumi pertiwi ini adalah padi. Target produksi padi tahun ini saja sekitar 77 juta ton. Wow, luar biasa banyak ya. Nah, banyak cara nih agar jumlah tersebut bisa tercapai. Salah satunya dibutuhkan cara tanam padi yang unggul, cepat dan efisien, seperti mekanika pertanian. Metode ini menggunakan mesin rice transplanter atau mesin tanam bibit padi otomatis. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang mekanika pertanian? Come on, kita ke daerah Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, tanaman padi Ane subur-subur. Kalau begini, Ane bisa kirim banyak beras ke Arab. Biar bisa bikin nasi biryani dan nasi mandi. Assalamualaikum Wanabut. Waalaikumsalam. Ada ente, Nyil. Wanabut lagi mandangin sawah aja. Kapan panennya nih, Wan? Iya nih, Nyil. Lihat sawah Wan Abut yang puluhan hektar ini. Dahsyat kan? Panennya sih minggu depan, Nyil. Tapi itu siapa ya yang lagi panen padi Ane? Mana, Wan? Wah, kalau dilihat dari kepalanya sih kayaknya mirip Pak Oga deh, Wan. Sawah 50 hektar gini. Oga ambil 10 kilo padi juga nggak ketahuan. Woi, Gundul. Ente ngapain di situ? Ada juga tuh raja minyak dari Arab. Wah, gawat nih. Minta dikit doang kok, Wan. Waduh, dia kabur, Nyil. Ayo, Nyil, kita Ya kejar. ampun, Pak Oga, ada-ada aja. Ya udah, Wan, ayo. Yuk, kita siapkan tanah sebagai media semai benih padi. Tanahnya sudah dicampur dengan pupuk kandang sebelumnya nih. Nah, ini dia yang membedakan semai benih padi cara konvensional dengan mekanika pertanian. Metode mekanika pertanian melakukan semai benih dalam tray atau nampan. Sekarang isi dulu nampannya dengan tanah ya. Ayo, dibantu dong. Nampan berukuran 30 x 60 cm ini harus terisi tanah setebal 1,5 cm. Sip deh. Sebelum menebar benih, basahi tanah dalam nampan terlebih dahulu. Ini agar kebutuhan air tetap terpenuhi saat benih diperam selama 3 hari nanti. Nah, sekarang kita tebar benihnya. Ayo, yang rapi ya. Meskipun tidak ada aturan jarak tanam, untuk hasil terbaik, dalam satu nampan hanya boleh menebar benih sebanyak 250 gram. Oke deh, benihnya siap peram. Untuk menghindari kontaminasi melalui angin, udara, dan cahaya matahari, tumpukan nampan harus tertutup rapat selama 3 hari 3 malam. Proses ini menghasilkan benih yang mulai berkecambah atau biasa disebut bibit. Bibit-bibit padi ini harus kita simpan dalam rak. Ini agar bibit padi terhindar dari sentuhan tangan, karena bisa membuat bibit gagal tumbuh. Jangan lupa untuk rutin menyiram bibit saat pagi dan sore hari. Nah, butuh waktu sampai 14 hari untuk menghasilkan bibit padi siap tanam. Ini jauh lebih cepat dibandingkan membuat bibit padi di sawah. Bisa hampir sebulan loh. Wow, sangat efisien ya. Setelah 14 hari, bibit terus meninggi dengan jumlah anakan yang semakin banyak. Nah, kalau sudah begini sih, nantinya bulir padi juga akan banyak. Sekarang keluarkan bibit dari nampan. Wah, mirip seperti karpet ya. Bentuk bagian bawah bibit bisa seperti ini karena akar yang saling menyebar dan mengikat.
Ini bisa bikin batang padi tidak mudah patah loh. Dari 25 kg benih yang disemai hanya butuh 1 jam untuk menggulung bibit padi. Kalau cara konvensional butuh waktu sampai 3 hari loh. Bibit padi yang dihasilkan dengan cara mekanika pertanian memang sangat unggul. Mantap! Yuk kita letakkan bibit padinya di mesin rice transplanter. Come on, kita ke sawah. Mesin rice transplanter akan menanam bibit padi secara otomatis dengan jarak dan kedalaman tanam yang seragam. Untuk menanam bibit padi di lahan seluas 1 hektar ini hanya butuh waktu kurang lebih 10 jam. Kalau cara konvensional sih butuh waktu sampai 5 hari loh. Tidak hanya itu saja, waktu panen dengan metode mekanika pertanian juga relatif lebih singkat. Hanya 115 hari setelah tanam bibit di sawah. 20 hari lebih cepat dibanding cara tanam konvensional. Wah, kalau semua petani menggunakan cara tanam padi seperti ini, produksi padi bisa tetap terjaga nih. Dan hasilnya tentu bisa lebih melimpah. Nggak bakalan ada lagi deh yang namanya impor beras. Karena Indonesia bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Mantap nggak tuh? Semangka identik dengan daging buahnya yang berwarna merah. Padahal ada juga loh semangka berdaging kuning. Siang-siang makan semangka kuning, pas banget nih. Mau dimakan langsung atau diolah jadi es buah seperti ini. Sama-sama enak dan segar. Semangka kuning punya rasa lebih manis dibandingkan semangka merah. Kandungan vitamin A dan C-nya juga lebih banyak. Bagus sekali untuk kesehatan kita. Nah, agar semakin mudah mendapatkan semangka kuning, penanaman buah ini makin gencar dilakukan oleh para petani. Tentu saja petani butuh benih semangka kuning berkualitas yang sudah teruji keunggulannya. Salah satu pabrik pembuat benih semangka kuning ada di daerah Semarang, Jawa Tengah nih. Yuk, kita ke sana. Let's go. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan nih semangka beneran bagus. Hah, apa-apaan ini? Masa semangka pucet begini? Wah, nggak bener nih. Pak Oga! Aduh, ya ampun Wan Abut. Sabar Wan. Marah-marahnya nggak pakai nusuk-nusuk gitu dong. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim, aneh hilaf. Ini nih, masa aneh beli semangka warnanya pucet begini? Aneh ditipu ini namanya. Iya sih, ini masih muda Wan. Memangnya beli di mana? Siapa lagi kalau bukan Pak Oga? Aneh kan mau bereksperimen mencari bibit semangka unggul. Kalau begini caranya, kapan aneh bisa jual buah sampai Arab, Nyil? Oh, kalau kayak gitu tinggal Wan Abut beli benih semangka berkualitas dari pabrik aja. Tanam di tanah Wan Abut aja tuh, yang luasnya berhektar-hektar. Ente emang cerdik, Nyil. Nyil gitu loh. Ini dia lahan riset milik PT Tunas Agro Persada. Lahan seluas puluhan hektar inilah awal benih unggul dihasilkan. Istilah benih unggul biasa disebut dengan hybrid atau hibrida. Berasal dari hasil persilangan 2 atau lebih varietas buah unggul. Yuk, kita mulai dengan menutup bagian bunga betina yang belum mekar. Ini untuk menghindari serbuk sari dari bunga jantan lain yang terbawa angin menempel di bunga betina. Tunggu selama 24 jam sampai bunga mekar. Baru deh bisa kita lakukan persilangan. Caranya dengan mengoles serbuk sari bunga jantan ke putik bunga betina. Jangan lupa tandai dengan karet dan tutup kembali dengan kertas minyak agar tidak rusak oleh panas dan hujan. Cek kondisi tanaman secara rutin agar hasil persilangan bisa maksimal. Sip deh. Ini dia buah semangka hasil persilangan. Yuk petik satu persatu semangka yang sudah benar-benar matang. Berat buah semangka bisa mencapai 2-3 kg. Produksi benih semangka biasanya akan mencapai ratusan ton jika musim kemarau.
Nah, karena sekarang sudah musim hujan, hasil panennya tidak terlalu banyak. Wih, siap untuk mengambil biji semangkanya nih. Belah semangka menjadi 2, lalu lepaskan dagingnya dari kulit. Sekarang aduk seluruh daging semangka. Agar terpisah dari bijinya, pastikan hanya tersisa bijinya saja ya. Biji-biji inilah yang menjadi benih unggul semangka kuning. Dari 24 ton semangka, hanya menghasilkan 15 kg biji loh. Lanjut keringkan benih semangka kuning dalam ruangan bersuhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Setelah 24 jam, kadar air biji akan turun menjadi 5%. Semakin berkurang kadar air, daya simpan benih pun akan semakin lama. Simpan kembali dalam ruangan bersuhu 17 sampai 20 derajat Celcius. Agar kualitas tetap terjaga, kelembapan harus tetap stabil pada angka 50%. Nah, sebelum dijual, benih semangka akan melalui rangkaian uji. Dari 1 kg sampel benih menunjukkan kualitas keseluruhan hasil panen. Ada pengujian kadar air melalui alat moisture tester. Jika sudah mencapai angka 5%, benih dinyatakan layak jual. Lanjut ke uji tanam. Letakkan benih di atas permukaan kertas pengujian. Amati sampai 2 mingguan. Apakah benih tumbuh dengan baik, bebas jamur, ataukah muncul tanda-tanda tidak sehat. Hebatnya perusahaan ini menguji kualitas benih sampai 2 tahapan loh. Di laboratorium bioteknologi inilah uji hibriditas benih dibuktikan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan benih yang benar-benar unggul. Jika benih sudah lolos uji, artinya bisa disimpan dalam ruangan khusus. Tetap ya, suhu dan kelembapannya harus terjaga agar benih tidak rusak. Waktunya packing nih. Timbang benih sampai 20 gram. Lalu kemas ke dalam aluminium foil. Kemasan ini juga membantu melindungi benih dari kerusakan. Dalam sehari produksi benih bisa mencapai 30.000 kemasan loh. Harga per kemasan benih semangka kuning ini mulai dari Rp105.000. Produk ini sudah dijual ke seluruh Indonesia loh. Menggunakan benih unggulan sangat menguntungkan untuk petani. Selain masa panen yang singkat, hanya 60 hari setelah tanam, berat buah yang mencapai 4 kg juga punya rasa lebih manis. Gak cuma itu, semangka hasil panen juga tahan penyimpanan dan gak gampang pecah saat dikirim keluar kota. Ayo, kita semangat memajukan pertanian Bumi Pertiwi dengan menggunakan benih buah berkualitas unggul. Mantap! Indonesia memang penghasil bambu terbesar ketiga di dunia. Bahkan ada pabrik yang membuat bibit bambu berkualitas unggul. Nonton sebentar lagi ya.